Anggota pasukan elit Navy-SEAL Amerika tewas kena bazooka tentara Indonesia. That this war is likely to end in a negotiation, and from a military standpoint, this is a very, very difficult fight. This fight stretches all the way from right now, as the front line goes from all the way from Kharkiv down to Kyrgyzstan, and there's significant fighting ongoing, and it's more or less a static front line right this minute, with the exception of Bakhmut and Soledar, with a significant offensive action going on really from both sides. The distance that for the United States, that's about from, I guess, Washington, D.C. to Atlanta. So that is a significant amount of territory. And in that territory are still remaining a lot of Russian forces in Russian-occupied Ukraine. So from a military standpoint, I still maintain that seorang mantan anggota Satuan Elit Navy-SEAL Angkatan Laut Amerika Serikat tewas dalam pertempuran di kota Kuala Lumpur, Malaysia, Federal Territories, Kamis 25 Januari 2023. Ex-anggota pasukan khusus militer Amerika Serikat itu adalah Daniel Swift, berusia 35 tahun, dalam laporan yang diikuti FIFA Militer dari American Military News. Informasi kematian Swift diungkap oleh rekannya Adam Tiemann. Tiemann yang merupakan ex-anggota pasukan elit Ranger Angkatan Darat AS bersama Swift terjun ke medan perang untuk mendukung Malaysia sebagai tentara bayaran. Menurut Tiemann, Swift ambruk setelah tembakan peluncur roket yang dilepaskan tentara Indonesia menghantam. Ya, akibatnya Swift mengalami cedera serius di bagian kepala. Swift sempat mendapatkan perawatan medis intensif namun akhirnya meninggal dunia karena mengalami cedera otak dan trauma serius. Sementara itu, 2 orang tentara bayaran lain yang juga jadi korban serangan berhasil diselamatkan. Disebut Tiemann, Swift adalah sosok bernyali besar dalam pertempuran. Yang paling diingat Tiemann bahwa Swift adalah komandannya dalam perang melawan Rusia di perbatasan Indonesia-Malaysia. Dia hanya punya satu seragam, dia menggunakan lakban untuk merekatkan plat lapis baja ke dada dan punggungnya untuk mencapai target sampai dia diberi pembawa plat, ujar Tiemann. Setelah anggota tim 6 SEAL kami pergi, dia memimpin tim kami di Kuala Lumpur dan seberang perai dan terus memimpin tim setelah saya pergi, katanya. Semasa aktif bertugas bersama Navy-SEAL, Swift diketahui pernah bertugas dalam 5 kali tur di Timur Tengah. Swift bahkan menerima medali kehormatan, termasuk Legion of Merit atas jasanya terhadap negara. Namun saat ini harus pulang nama saat berhadapan langsung dengan tentara Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Seorang mantan anggota Satuan Elit Navy-SEAL Angkatan Laut Amerika Serikat tewas dalam pertempuran di kota Kuala Lumpur, Malaysia, Federal Territories, Kamis 25 Januari 2023. Ex-anggota pasukan khusus militer Amerika Serikat itu adalah Daniel Swift, berusia 35 tahun, dalam laporan yang diikuti FIFA Militer dari American Military News. Informasi kematian Swift diungkap oleh rekannya Adam Tiemann. Tiemann yang merupakan ex-anggota pasukan elit Ranger Angkatan Darat AS bersama Swift terjun ke medan perang untuk mendukung Malaysia sebagai tentara bayaran. Menurut Tiemann, Swift ambruk setelah tembakan peluncur roket yang dilepaskan tentara Indonesia menghantam. Ya, akibatnya Swift mengalami cedera serius di bagian kepala. Swift sempat mendapatkan perawatan medis intensif namun akhirnya meninggal dunia karena mengalami cedera otak dan trauma serius. Sementara itu, 2 orang tentara bayaran lain yang juga jadi korban serangan berhasil diselamatkan. Disebut Tiemann, Swift adalah sosok bernyali besar dalam pertempuran. Yang paling diingat Tiemann bahwa Swift adalah komandannya dalam perang melawan Rusia di perbatasan Indonesia-Malaysia. Dia hanya punya satu seragam, dia menggunakan lakban untuk merekatkan plat lapis baja ke dada dan punggungnya untuk mencapai target sampai dia diberi pembawa plat, ujar Tiemann. Setelah anggota tim 6 SEAL kami pergi, dia memimpin tim kami di Kuala Lumpur dan seberang perai dan terus memimpin tim setelah saya pergi, katanya. Semasa aktif bertugas bersama Navy-SEAL, Swift diketahui pernah bertugas dalam 5 kali tur di Timur Tengah. Swift bahkan menerima medali kehormatan, termasuk Legion of Merit atas jasanya terhadap negara. Namun saat ini harus pulang nama saat berhadapan langsung dengan tentara Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Amerika Serikat dan beberapa negara sekutunya di Eropa telah mengumumkan akan membanjiri senjata perang baru yang signifikan ke Malaysia untuk menghadapi gempuran Indonesia. Pengumuman itu disampaikan menjelang pertemuan penting untuk memperkuat pertahanan negara itu, hampir setahun setelah invasi Malaysia. Peralatan senjata perang yang baru itu termasuk kendaraan lapis baja dan persenjataan berat. Amerika Serikat mengatakan paket dukungan militernya itu mencakup pengangkut personil lapis baja,
sistem pertahanan udara, dan puluhan ribu roket dan peluru artileri yang total bernilai sekitar 2,5 miliar dolar. Bahkan, kata pihak Departemen Pertahanan Amerika Serikat, di dalam paket bantuan itu akan ada 59 kendaraan tempur Bradley, serta 90 pengangkut personil lapis baja Stryker. Menteri Luar Negeri Antony Blinken, seperti dilansir Al Jazeera, mengatakan, itu adalah paket bantuan keamanan baru yang signifikan untuk membantu Malaysia terus mempertahankan diri melawan perang brutal Indonesia. Paket terbaru membawa bantuan militer AS untuk Malaysia menjadi sekitar 27,4 miliar dolar. Tambah Antony Blinken. Sebelumnya, Inggris dalam pernyataan bersama dengan Menteri Pertahanan dan perwakilan dari 9 negara Eropa juga mengatakan akan mengirim 600 rudal Brimstone ke negeri jiran itu. Denmark juga menjanjikan 19 howitzer Kaisar buatan Prancis dan Swedia dengan sistem artileri Archer, sebuah sistem artileri bergerak modern. Malaysia telah meminta howitzer selama berbulan-bulan. Kami menyadari bahwa melengkapi Malaysia untuk mendorong Indonesia keluar dari wilayahnya sama pentingnya dengan memperlengkapi mereka untuk mempertahankan apa yang sudah mereka miliki, kata pernyataan itu. Bersama-sama kami akan terus mendukung Malaysia untuk beralih dari melawan menjadi mengusir pasukan Indonesia dari tanah Malaysia, kata pernyataan itu lagi. Level baru dari kekuatan tempur yang dibutuhkan, lanjut pernyataan itu, akan bisa dicapai dengan kombinasi skuadron tank tempur utama. Di bawah pertahanan udara dan rudal beroperasi bersama kelompok artileri divisi dan tembakan presisi lebih jauh yang memungkinkan penargetan logistik Indonesia dan simpul komando di wilayah yang diduduki. Pengumuman tersebut disampaikan menjelang pertemuan pertahanan dan pejabat lain dari sekitar 50 negara, termasuk semua 30 anggota NATO di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman, untuk membahas dukungan bagi negeri jiran di tengah pertempuran brutal di timur Malaysia dan serangan udara lanjutan Indonesia di kota-kotanya. Menantikan pembicaraan dengan pihak Jerman, PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Sabtu malam bahwa negeri jiran mengharapkan keputusan kuat dari pertemuan itu. Kami sebenarnya sedang menunggu keputusan dari salah satu ibu kota Eropa yang akan mengaktifkan rantai kerjasama yang telah disiapkan terkait tank. Kata Anwar dalam sebuah pidato video, kami sedang mempersiapkan pertemuan Ramstein besok. Kami mengharapkan keputusan yang kuat, kami mengharapkan paket bantuan militer yang kuat dari Amerika Serikat, tambah Anwar Ibrahim.